semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-9 di seri pembelajaran TOEFL bagian Structure. Di video ini, kita akan membahas detail tentang skill yang kelima untuk menaklukkan tes TOEFL bagian Structure. Skill kelima untuk menaklukkan tes TOEFL bagian Structure adalah past participle. Apa itu past participle? Mari kita bahas bersama-sama. Past participle itu sederhananya adalah bentuk ketiga dari kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Contohnya, studied, corrected, gone, drunk, dan kata kerja bentuk ketiga lainnya. Past participle itu sering membuat kita bingung ketika mengerjakan soal structure di TOEFL test, karena past participle itu memiliki dua fungsi yang sangat berbeda. Fungsi yang pertama adalah sebagai verb atau predikat kalimat. Kita bisa tahu bahwa past participle tersebut berfungsi sebagai verb atau predikat kalimat jika didahului oleh have atau has. Contohnya, the family has purchased a television. Keluarga itu telah membeli televisi. Kemudian, past participle juga bisa berfungsi sebagai verb atau predikat kalimat jika didahului oleh to be, seperti am, is, are, was, were, been, dan be. Dalam hal ini, kalimatnya akan bermakna pasif. Contohnya, the poem was written by Paul. Puisi itu ditulis oleh Paul. Selain berfungsi sebagai verb atau predikat kalimat, past participle itu juga bisa berfungsi sebagai adjective atau kata sifat. Past participle itu akan berfungsi sebagai adjektif jika tidak didahului oleh kata kerja bantu apapun. Jadi, kata kerja bentuk ketiganya berdiri sendiri. Contohnya, the television purchased yesterday was expensive. Televisi yang dibeli kemarin itu mahal. The poem written by Paul appeared in the magazine. Puisi yang ditulis oleh Paul itu muncul di majalah. Sampai di sini paham ya teman-teman bedanya past participle sebagai verb dan sebagai adjective. Untuk memperkuat pemahaman kita tentang past participle, mari kita lihat contoh soal TOEFL yang menguji pemahaman kita tentang past participle. Contohnya seperti ini. The packages bla 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 mailed at the post office will arrive Monday. Kalau kita punya kalimat seperti ini, maka yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan kata yang kita anggap sebagai past participle. Di kalimat ini, mana past participle-nya? Iya, past participle-nya adalah mailed. Mailed ini bentuk ketiga dari kata kerja mail. Karena sebelum kata mailed itu dikosongkan, kita belum bisa menentukan apakah mailed ini berfungsi sebagai verb atau predikat kalimat atau sebagai adjektif. Sehingga kita perlu melihat lagi apakah kalimat ini memiliki kata kerja yang lainnya. Kita lihat, ada nggak kata kerja lain di kalimat ini? Ada, yaitu will arrive. Maka kemungkinan besar will arrive itu adalah predikat dari kalimat ini. Dan subjeknya yang mana teman-teman? Subjeknya adalah the packages. Karena kalimat ini sudah memiliki subjek dan predikat,
atau verb, maka bisa dipastikan mailed ini berfungsi sebagai adjective. Dengan begitu, kita akan bisa dengan mudah mengeliminasi jawaban. Eliminasi jawaban yang bisa menjadi subjek atau verb karena kalimat ini sudah memiliki subjek dan verb atau predikatnya. Kita lihat opsi A. Opsi A ada have. Have itu adalah kata kerja. Dan kata kerja ini bisa jadi predikat. Maka opsi have kita coret ya. Were. Were itu to be dan bisa menjadi verb atau predikat dari sebuah kalimat. Maka ini otomatis kita coret. Sementara them itu kata ganti dari they ya. Kata ganti sebagai objek dari they. Maka ini akan berfungsi sebagai objek. Nampaknya ini tidak mungkin karena the packages them, mereka gitu ya. Tidak mungkin ya karena ini tidak matching, maka ini kita coret. Sementara just itu adalah keterangan waktu ya. Ini adverb of time. Nah, adverb of time ini apakah bisa memberi keterangan kata sifat mailed dari mailed ini? Bisa ya. Artinya yang baru saja dikirimkan. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah just. Artinya gimana? Paket yang baru saja dikirimkan ke kantor pos akan sampai di hari Senin. Kira-kira begitu teman-teman cara menjawabnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik teman-teman, sekian dulu pembahasan kita tentang skill yang kelima, yaitu tentang past participle. Untuk mempertajam pengetahuan dan pemahaman teman-teman tentang past participle dalam kalimat bahasa Inggris, saya sangat sarankan untuk mengerjakan soal latihan di video ke-10. Di situ teman-teman akan menjumpai sejumlah soal latihan tentang past participle beserta dengan penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.